Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua hari ini senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa Allah akan memberikan kemudahan dan kelancaran kita di dalam belajar. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang salah satu gejala alam, yaitu gempa bumi. Apakah kalian sudah tahu bagaimana tulisan gempa bumi? Ya, gempa bumi terdiri dari huruf G, E, M, P, A, B, U, M, I. Gempa bumi. Apakah itu gempa bumi? Apakah kalian sudah pernah merasakan? Ya, bumi adalah planet berbatu dengan ciri khusus tersendiri, yaitu memiliki lapisan-lapisan. Lapisan atau kulit terluar bumi disebut litosfer, yang meliputi kerak dan bagian teratas dari mantel bumi, sehingga mengakibatkan kerasnya lapisan luar bumi. Lapisan litosfer terpecah menjadi 7 lempeng tektonik utama dan banyak lempeng kecil. Dikarenakan lempeng-lempeng ini ditopang oleh lapisan yang dapat mengalir, maka lempeng bumi dapat bergerak menjauh bertumbukan atau menyamping. Dan pergerakan lempeng bumi bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Di dalam Al-Quran, Allah telah menyatakan bahwa bumi itu terdiri dari lempengan, yaitu yang berbunyi, dan demi bumi yang memiliki lempengan, di surat At-Tariq ayat 12. Nah, dengan demikian, gempa bumi dapat diartikan sebagai getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menyebabkan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga disebabkan oleh letusan gunung berapi. Nah, gempa bumi juga bisa diartikan sebagai peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama seismograf. Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia. Skala Richter adalah ukuran dari besarnya gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi ada beberapa macam. 1. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Yang kedua, gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Yang ketiga, gempa runtuhan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Nah, apa akibatnya bila terjadi gempa bumi? Di daerah kita di Bantul tahun 2006 pernah terjadi gempa bumi yang besar. Saat itu
Getarannya sangat kuat sehingga banyak sekali rumah-rumah yang roboh, bangunan-bangunan tinggi yang roboh, dan banyak juga korban yang sakit akibat terkena bangunan. Ya, banyak orang-orang yang meninggal, banyak orang-orang yang luka-luka, dan juga orang-orang yang menjadi cacat. Mereka kehilangan tangan, kehilangan kaki, kemudian patah tulang di bagian punggung dan di tempat yang lain juga. Dan jangan lupa kita harus senantiasa berdoa agar kita selamat dan dilindungi Allah. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan bersama-sama berkreasi membuat payung dari kertas lipat. Nah, selamat mencoba anak-anak, semoga hasilnya memuaskan dan anak-anak ceria. Begitu saja dari Bu Guru. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.